Kak, ini jadinya pulang berapa? Pak? Jam 11, nanti sebelum pulang makan siang dulu. Oke. Biar di perjalanan tidak pegang. Setuju aku. Thank you. Aku saya kesuting. Allah adalah hati dan perbuatan manusia, karena Allah telah memberikan sebagian kecil dari sifat irodahnya, yaitu berkehendak kepada manusia, sehingga manusia punya sedikit kuasa untuk menentukan perilaku dalam hidupnya. Mau jadi orang baik bisa, tidak jadi orang baik bisa, mau jujur bisa, mau bohong bisa. Ora teko yo iso, diceramahi rumah yo iso, mangan wae yo iso. Ya Allah. Jarep pisan loh. Kena. Baru aja gemplok. Daripada Karena masih muda, kuat. Memangnya kamu. Maka itu tidak mengurangi konsentrasi. Ini habis menghilangi konsentrasi. Aku kena. Nah sekalian yang dihormati dan insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pertama dan utama di pagi yang hening, yang sejuk ini di bumi perkemahan alamin, kita bersyukur bersama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena kita dicipta dan dilahirkan oleh Allah di negara yang kita cintai adalah Indonesia, yang mana negara kita adalah mengizinkan dan mendukung rakyatnya hidup mengamalkan agama, apapun agama rakyatnya. Mengapa negara kita mengizinkan dan mendukung rakyatnya hidup mengamalkan agama? Karena negara kita berdasarkan Pancasila, yang mana 5 sila dalam Pancasila itu telah dirumuskan oleh orang tua kita, yang insya Allah mereka adalah orang-orang yang mengamalkan agama atau taat dalam agama. Maka 5 sila dalam Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama. Nah, kakak bisa semak. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga negara kita memberikan dukungan melalui pendidikan gerakan pramuka, yang mana di dalam pendidikan gerakan pramuka ada 10 dasar dharma. Insya Allah 10 dasar dharma ini telah dirumuskan oleh saudara orang tua kita yang insya Allah juga taat dalam beragama. Maka 10 dasar dharma itu pun tidak ada yang bertentangan dengan agama dan dengan Pancasila. Nah, kakak bisa menyimak. 1, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3, patriot yang sopan dan kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil dan gembira. 7, hemat, cermat dan bersahaja. 8, disiplin, berani dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Orang kalau suci pikirannya, maka sucilah perilakunya. Orang kalau kotor pikirannya, maka kotorlah perilakunya. Nah, cukup belas. Tepuk tangan. Terima sekalian, pembukaan saya ceramah seperti ini kami sampaikan di mana-mana saya ketika ceramah, sehingga ini memberikan motivasi kepada anak-anak bangsa dan kita, saudara-saudara kita atau adik-adik kita. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kita senantiasa berusaha untuk meneladani beliau dalam kehidupan kita selama hidupnya. Kakak sekalian, pagi ini kami akan sampaikan dalam 30 menit kan, 2 jam ya mau nggak, tapi sarapannya mundur. Nah, saya harus segera untuk menyiapkan makan pagi. Pagi ini kami sampaikan ke sekalian, ketika manusia hidup ini berharap selamat akan hidupnya, dan saya yakin semua manusia yang Allah Tuhan cetak di dunia ini tidak ada yang ingin hidup celaka dan tersesat. Pasti berkeinginan hidupnya adalah selamat. Ini menjadi fitrah manusia sekalian. Maka melalui gerakan pramuka diharapkan para peserta didik atau para anggota pramuka adalah senantiasa hidup dengan taat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya tanya saya, kakak-kakak ingin selamat, ingin hidup selamat atau celaka? Selamat. Ini saya jawab berarti orang selamat. Kakak-kakak ingin hidup selamat atau celaka? Selamat. Tiba terbangin. Kalau kakak ingin hidup selamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa itu mencipta manusia hanya satu cita-cita, bahwa kucipta di dunia akan kumuliakan ke dalam besok mendapatkan kemuliaan surga. Maka Allah turunkan agama kepada semua manusia dengan agama yang sama tentu. Maka Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Agama ini Allah turunkan kepada semua manusia, tidak memandang manusia itu bersuku, berbahasa, berbangsa, keturunan, jabatan, dan kekayaan. Pokoknya manusia Allah kasih agama yang sama. Harapannya apa? Supaya dijadikan tata cara hidup dalam kehidupan selama hidup. Dan Allah tahu atau Tuhan tahu hidup dengan cara agama itu nggak mudah, sulit. Maka sampai Allah berikan penjelasan wabayyinatin minal huda, ada penjelasan-penjelasan agar yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat, yang mahal jadi murah, yang lama jadi sebentar. Satu contoh sholat. Kalau kita ini sholat barangkali tidak bisa 5 waktu karena sesuatu hal, bisa dijadikan 3 waktu, namanya sholat jamaah. Yang 4 rakaat karena kita dikuasai mungkin kendaraan dan lain sebagainya, bisa dijadikan 2 rakaat, namanya sholat jamaah kosong dan lain sebagainya sampai puasa. Ramadan, rasa poso, amarga lunga tugas negara, tugas keluarga, ya rasa poso. Mangan mobil ora bisa tetep imane diganti bar. Sing meteng tuwa ya rasa poso, diganti sobar. Lahir. Foto lahiran maksudnya. Beda kok jawabannya bodoh. Foto lahiran. Apa kok poso? Amarga lara. Ya wis bae apa amarga meteng. Wah, ya wis ngombe ora dosa. Diganti sebar ya betul. Bar lair iki meteng neh. Bar bodoh lahiran. Kalau kita tua ya udah nggak usah puasa, makan minumlah, nggak dosa, tetap iman. Tiga jenis itu dan lain sebagainya. Nah sekalian, sampai wal furqan, dengan agama itu kita tunjukkan oleh Allah atau Tuhan tunjukkan akan perbedaan. Mana benar, mana salah, mana perintah, mana larangan, mana hak, mana
batil. Harapannya apa? Agar selamat. Maka hanya orang-orang yang tahu perbedaan mereka akan. Mengapa setiap perusahaan membuat peraturan untuk karyawannya supaya perilaku karyawan kaya sing dikarepe perusahaan? Mengapa setiap sekolah membuat tata tertib untuk muridnya supaya perilaku murid seperti yang diharapkan oleh sekolahnya? Namun ketika saya ceramah di Magetan, kalau nggak Pacitan saya nggak lupa, ada orang tanya, Pak Yai, kalau Allah mencipta manusia dengan cita-cita akan dimuliakan ke dalam surganya, dengan konsekuensi dikasih agama, mengapa Allah mencipta neraka? Ngopo Gusti Allah mencipta neraka? Kalau jawab, lu jagani, buat menawa nek cacah sing pengin rono. Cacah iki sapa? Ya wong. Cacah itu ya wong. Karena apa? Memang neraka itu dicipta oleh Allah untuk menyiksa manusia, bukan untuk binatang, bukan untuk tumbuh-tumbuhan. Lalu manusia siapa yang ke sana? Ciri-cirinya Pak, walaupun itu bocoran. Manusia yang nanti akan masuk ke dalam neraka itu ada 4 grup. Guru-guru apinya nek patang grup. Siji grupe wong munafik. Wong munafik iki nyangkem ning ora tau nyang. Di ngapusi. Nomor 2 kafir, orang gagas Gusti Allah. Nomor 3 musyrik, nomor 4 syirik. 4 grup ini akan ke neraka. Yang ke surga siapa? Hanya 1 grup, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Masya Allah. Kalau jiben surga kalian neraka niku longgar surga. Lalu bursa grup. Maka bisa dibuat banyak rumah-rumah untuk berdiam, untuk berkumpul dengan rumah tangga, untuk bertenang diri. Neraka ora ana omah-omah, cacat becicu kan yang sumpah. Ora percaya melu sing patang grup. Nah, sekalian yang hormati, sama dengan negara kita kan, tidak cuma negara. Ngopo negara wis ya undang-undang kanggo rakyate, ning kok negara digawe kunjara. Nggo jagani, kok menawa elek rakyat ora ngono. Elek rakyat kowe karep mlebu ora dilebokke nek ora ana perkara. Kok menawa nek rakyat sing ora manut karepe negara. Nek rakyat sing ora manut karepe negara menerjang undang-undang negara, mula karo petugas negara dikon goleki. Ah, engko nek kecekel leboke pun nek kecekel. Apa ngabal kalimat nek kecekel? Soale sing goleki wong, sing digoleki ya wong. Wong jojo umume dhewe ya. Sing luwih repot bos sing dhewe. Sing paling repot nek sak grup kuwi. Kan perkewo masa anggota grup cekel-cekelan. Makanya bagi Allah, nek wong ora manut karo karepe Gusti Allah, karepe Tuhan, maka Allah tidak akan mencari dan tidak akan menangkap. Soalnya wong Jawa ngandake Gusti ngerti sadurunge cacake nek digoleki mesti ndelik kok. Ya ra. Nek dicekel angel soalnya karo grup diwangi. Kalau timbang Gusti Allah repot-repot ra digoleki ya ora dicekel ning langsung dipateni. Ngopo kok langsung dipateni? Gusti Allah ngerti cacake wis mati, ora mungkin ndelik. Nomor 2, nek cacak wis mati, karo grup mesti ditokke. Soalnya ora ditokke kok WA terus. Jadi sendiri malah iso turu diwani terus karo sing modar gitu. Allahu Akbar walillahi. Termasuk mengapa perusahaan membuat peraturan untuk karyawannya supaya perilaku rakyat kaya karepe perusahaan. Ning ora manut tok. Makanya kakak sekalian, kalau kita ingin selamat hidupnya, tolong ikuti kehendak Tuhan. Siapa yang bilang ketika manusia hidup dengan aturan Tuhan, ajaran Tuhan, hukum Tuhan akan selamat? Cukuplah Allah dan Rasul. Allah telah berfirman, Tuhan telah berfirman pada hambanya, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadilu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Yang artinya, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang hidupnya sesuai dengan hidayah Tuhan, hukum Tuhan, ajaran Tuhan, maka sungguhnya ia akan selamat untuk dirinya sendiri.
Tetapi sebaliknya wa man dhalla fa inama yadillu 'alaiha, dan barang siapa yang hidupnya tidak sesuai dengan syariat hukum ajaran Tuhan, maka sesungguhnya ia akan celaka untuk dirinya sendiri. Sehingga kalau bisa kita maknani, agama ini adalah alat ukur, alat barometer atas Tuhan kepada hambanya. Manut selamat, orang manut selamat, orang manut ciloko. Sama dengan negara mengukur rakyatnya. Bagaimana cara negara mengukur rakyatnya, rakyat manut atau tidak manut dengan negara? Melalui undang-undang. Sekolah yang ngono, nonton murid bocah ini manut sekolah apa? Melalui tata tertib yang dibuat oleh sekolah. Nah, yang kedua, atas izin Allah, Rasulullah Muhammad SAW utusannya bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitabullahi wa sunnatur rasul. Telah kutinggalkan kepadamu dua perkara. Apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat dunia sampai dengan akhirat. Yang pertama adalah ajaran hukum syariat Tuhan. Yang kedua, ucapan ketetapan perilaku baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam mengamalkan agama Tuhan. Nah, sekalian, sehingga muncul satu pertanyaan, kan? Mengapa ketika manusia hidup ingin selamat harus hidup dengan cara agama? Ngopo wong urip nek pengen selamat kok dadak urip ngamal agama? Jawabannya ada 5. Suka tidak suka, rela tidak rela, terpaksa tidak terpaksa, manusia hidup dalam 5 kekuasaan Tuhan. Ngopo wong urip nek pengen selamat kok dadak ngamal agamane Tuhan? Maksudnya manusia hidup di dunia ini, manusia ada di dunia, suka tidak suka, manusia itu dicipta oleh Allah atau oleh Tuhan. Kakak bisa merenungkan, kakak pernah minta dicipta oleh Tuhan? Ya Allah, ciptalah aku sebagai makhlukmu. Sak makhluknya belum tahu, Kak. Apa neng ngarani ya Allah, ciptalah aku sebagai makhlukmu bernama manusia. Lebih tidak minta kita. Bayangkan ya, kalau panjenengan kali kulon itu dicipta dari godhong-godhongan. Bedino dirajangi cacah pangan cacah. Umpama dicipta dari kewan, bedino beli cacah pangan cacah. Untung awake dhewe dadi manungsa, tukang mangane apa-apa. Sak pangan-panganan entek karo iki. Ya sudah. Kita Kak. Itu asline. Kakak pernah minta kepada Allah anggota badan, ya Allah kasih aku mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa bernapas, mulut bisa bicara, akal bisa berpikir, tenggorokan bisa menelan apa-apa, tangan bisa memegang, kaki bisa berjalan. Enggak pernah minta, Kak. Apalagi yang dalam tubuh kita. Ya Allah kasih aku jantung, liver, empedu, ginjal, usus, gak pernah minta. Pokoknya barang situ aku belas raja. Jadi kan harus tahu mikir-mikir bapang kan. Masya Allah, bapang itu cuwilik nganti tuwek Kak. Berbagai dilungguhi. Oh, emang bayangin. Neng dilungguhi. Neng rewangan dilungguhi, neng pengajian dilungguhi, neng sawah neng kat dilungguhi. Numpak motor yo dilungguhi. Kok ora kempes? Jadi baju ngatur yo mendung nih lho. Dengan mang mikir iki bahane opo lho. Jenis bokong ada 2 Kak. Penting. Siji tenanan ora cengisan gitu. Jenis bokong ada 2. Siji bokongnya cah cilik-cilik kuwi, loro bokong sing tuwa ngene iki. Ternyata oleh Allah, oleh Tuhan, sarape bokongnya cah cilik karo sarape bokong tuwa digawe beda. Buktine ndi? Bokongnya cah cilik iki nek dipopok turu. Nek bokongnya Kak Yuli dipopok mentolo lho. Ora percaya kok begitu coba. Nah, sehingga sekalian kita harus mengakui kita ada di dunia bukan kehendak kita sendiri, tetapi ada yang menghendaki. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Kami Tuhan yang telah menciptakan dengan sempurna. Mula tembung Jawa Kak, menungso urip ning donya ora karepe dhewe. Mula aja sok nuruti udele dhewe. Menungso urip ning donya amarga sing kuwasa
Mula sadurunge urip ning alam donya manut aturane sing kuwasa. Aturane sing kuwasa kanggo ngatur manungsa sak alam donya sing dicipta jenenge agama. Maka agama ini bukan undang-undang, agama bukan peraturan, agama bukan tata tertib. Mana bedanya agama dengan undang-undang peraturan tertib? Agama tidak akan mengalami perubahan. Betul? Tetapi kalau undang-undang peraturan itu mengalami perubahan. Mengapa? Karena itu hasil produk pola terus revisi terus. Aku zaman jadi anggota dewan di kunjungan ke Kolombo, Kalimantan, Medan, kunjungan banding-banding. Soalnya orang terkait. Jadi wah terus. Mulai nek ajaran Tuhan wah terus menungso ora teko surga ora sida, arep teko wane, teko wane. Aja ngomong lho aja. Masa Gusti Allah setuju dibanding. Maka agama tidak akan mengalami perubahan, agama tidak akan mengalami revisi, agama tidak akan mengalami Karena tidak studi banding. Karena tidak perlu studi banding. Makanya sekalian yang semati, mari kita berusaha hidup ini mengikuti ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu tetap, Masya Allah. Makanya mohon maaf ya Kak, kitab Al-Quran itu bisa dihafalkan. Bayangkan, bisa dihafal 30 juz Tuhan. Kok sing mentolo cah utoe apa lho? Cah utoe apa lho? Apa sing mentolo kok ora hafal-hafal? Lah ora ngapal iki. Ngopo cah utoe kok apa? Karena ngapal iki kan. Maka mohon maaf, ngopo Al-Quran 30 juz dihafalke? Karena ada yang punya. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami jaga keaslian, kemurnian dan keabadiannya. Mulai sudah dihafalke karena ada yang punya. Nek orang sudah dihafalke iso lho kamar Quran sendiri. Jadi orang nggak hafalke tidak mentajamkan dan sebagainya. Ngopo calon kok iso hafal? Karena menghafalkan dan Allah kasih kemudahan dan ketajaman. Maka di dunia ini nggak ada Pak. Satu orang dua cacat antara mata dan telinga. Teman-teman dokter pernah saya tanya, dok, pernah menemukan pasien satu orang mengalami dua cacat antara mata dan telinga. Apa kata beliau? Nggak ada tak. Golek cah bisu warung tau aneh lah. Dunia ini. Nek golek cah bisu warung budek wakeh. Tukang batu saya yang bangun ini sampai sekarang kemarin datang ke sini Pak. Bisu budek Pak. Wah, ning garapane luar biasa. Profilane walus cah bae lempeng wong dilat. Tenagane rasa. Nek teko sik dhewe, nek mulih kali dhewe. Suwene nyambut gawe ora kok kan ngomong. Ngomong. Ya iyalah. Ya iyalah. Dulu dia nggak sholat. Sebelum sama saya nggak sholat. Setelah ikut saya sholat. Cah bisu wis sholat lho. Bisu budek wis sholat. Nenek wong kok bisu ora budek ora sholat. Apa ngenteni bisu? Iki ora ngide lho beneran. Allah Akbar lagi. Makanya guys sekalian, kita akan hidup dengan selamat ketika hidup ini mengikuti kehendak Tuhan. Nah, satu selesai. Yang kedua sekalian, mengapa manusia kalau ingin selamat harus hidup dengan cara agama? Nah, apa jawaban atas pertanyaan mengapa manusia kalau ingin hidup selamat harus dengan cara agama? Nantikan jawabannya oleh Ustadz Hartono yang lucu dan juga enak untuk diserap pada episode berikutnya, pengajian siraman rohani di pagi hari pada saat kegiatan Pitaran Pelatih Kwarcap Wonogiri di channel Humas Kwarcap Wonogiri. Oke, selamat menunggu episode kedua hanya di channel YouTube Kwarcap Wonogiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.